Baik, selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi ini kami akan menyampaikan pembahasan tentang integral dengan saya Kevin Grado dan Yefta Panggabean. Sebelum kita memulai pembahasan integral kita, ada lebih baiknya kita mendengarkan singkat renungan yang terdapat di dalam Amsal 12 ayat 22. Bunyinya, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Nah, jadi teman-teman, untuk kita agar selalu berlaku setia pada Tuhan, karena itu yang dikenankan oleh Tuhan. Baik, kita masuk ke pembahasan integral kita. Pengertian integral adalah merupakan bentuk operasi matematika yang menjadikan kebalikan atau disebut inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Misalnya, kalau ada sebuah fungsi fx diturunkan, maka menjadi f aksen x. Integral akan membalikan turunan, jadi f aksen x lagi. Maka hasilnya kembali menjadi fx. Satu, ada integral tak tertentu. Integral tak tentu adalah suatu fungsi baru yang turunannya sama seperti fungsi aslinya. Integral tak tentu tidak punya batas dan belum mempunyai nilai yang jelas. Nilai yang tidak jelas ini dilambangkan dengan konstanta atau disebut C. Sedangkan lambang integral tidak punya batas atas dan bawah karena tidak terbatas. Rumus umumnya ya ini sudah terdapat di sini. Integral. Integral fx dx sama dengan fx ditambah konstanta atau disebut C. Nah, di sini terdapat rumus-rumus dasar dari integral. Bisa kita lihat di sini ada di slide pertama ada 7 dan di slide kedua ada 7 juga. Jadi keseluruhan rumus integralnya ada 14. Oke, kita masuk ke contoh-contoh soal. Pertama, integral x pangkat 8 dx. Kita menggunakan rumus kedua tadi, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Dan di sini pangkat n-nya tidak boleh sama dengan 1. Jawaban, kita masukkan semua yang diketahui karena n-nya adalah pangkat 8, maka 1/8 tambah 1 kali X pangkat 8 tambah 1. Ini tambah ya. Ini pangkat 8 tambah 1 tambah C. Jadi kita peroleh 1/9 kali X pangkat 9 tambah C. Atau kita sederhanakan lagi, menjadi X pangkat 9 per 9 ditambah C. Kemudian masuk ke contoh soal kedua. Integral 1/akar X dx. Kita kembali gunakan rumus kedua, integral X pangkat N dx. Oke, kita masukkan. Karena kita sudah, oh, eh, kita buat dulu akar per akar R ini menjadi, karena akar X itu kan setengah, tapi kita naikkan jadi pangkat setengah. Jadi X pangkat setengah dx dengan 1. N-nya kita turunkan ke bawah, min setengah ditambah 1, dan min setengah ditambah 1 pangkat sini, tambah C. Kemudian kita peroleh setengah tambah 1 sama dengan setengah, X pangkat setengah. Karena ini di bawah ini adalah pecahan, maka duanya menjadi naik ke atas. Sehingga kita peroleh 2/X tambah C. Ini sama dengan ini ya, 2X pangkat setengah. Jadi 2X pangkat setengah sama dengan akar. Jadi kita sederhanakan 2/X tambah C. Belum dihapus. Clear.
Oke, kita masuk ke contoh ketiga. Integral X dalam kurung X tambah 1 pangkat 2 dx. Kita kembali gunakan rumus kedua tadi, seperti ini. Kemudian kita masukkan yang sudah, oh sebelumnya kita jabarkan dulu, kita perkali, kita masukkan X kali pangkat X kali ini. X kali X pangkat 2. Jadi X pangkat 3. Kemudian X kali 1. Oh, sebelumnya kita kalikan dulu ini ya. Jadi X kuadrat rumus A tambah B pangkat 2 ya. Tambah 2X tambah 1. Ini seperti ini. Kemudian di X ini kan ada di luar. Jadi seperti ini. Oke, kita masukkan ini. Jadilah ini X pangkat 3. Kemudian X kali 2X. Jadi 2X pangkat 2. Kemudian X dikali 1 sama dengan X. Oke, selesai. Kemudian kita masukkan rumus yang sudah kita punya, rumus kedua tadi. Nah, kita kita integralkan satu-satu sukunya. Pertama yang X pangkat 3. Pangkat 3 kita masukkan N-nya ya. Jadi 1 per 3 tambah 1. Kemudian X 3 tambah 1. Kemudian yang kedua, suku kedua, 1/2 tambah 1 karena di sini N-nya 2, jadi 2 tambah 1. Kemudian pangkat 2 tambah 1 lagi. Terakhir, X. X ini pangkatnya adalah 1. Jadi 1/N tambah 1 yaitu 1 tambah 1. Kemudian 1 tambah 1 tambah C. Dapatlah hasilnya sebagai berikut ya. 1/4 kali X pangkat 4 tambah 1/3 kali X tambah 3 tambah 1/2 kali X pangkat 2 tambah C. Oke, kemudian kita masuk ke integrasi dengan substitusi. Contoh, contoh, hitunglah integral E 5x dx. Dan inilah jawabannya. Misalkan T sama dengan 5x dan dt sama dengan 5 dx. Kita balikan. Kita balikan dx sama dengan dt per 5. Maka integral E 5x dx sama dengan integral et dikali dt per 5. Jadi hasilnya sama dengan 1/5. 1/5 integral et dt sama dengan 1/5 et ditambah c. Dan kita masukkan t, yaitu t dengan 5x sama dengan 1/5 E 5x ditambah c. Contoh yang kedua, mari kita hitung dari integral 3x ditambah 3 akar 2 dx. 2. Pangkat 2 dx. Jawabannya, kita misalkan t sama dengan 2x ditambah 3, dt sama dengan 3 dx, dan kita balikan dx sama dengan dt sama dibagi 3. Maka kita masukkan integral 2x ditambah 3 pangkat 2 dx sama dengan integral T2 dt per 3 sama dengan 1/2 ditambah 1 T kuadrat ditambah 1 dikali 1/3 ditambah C. Sama dengan kita masukkan 1/3 E pangkat 3 dikali 1/3 ditambah C. Hasilnya sama dengan 1/9 2x tambah 3 pangkat 3 tambah C. Nah, kita membahas sekarang integral tertentu.
Integral tertentu merupakan limit jumlah dari suatu daerah yang dibatasi grafik suatu fungsi yang diketahui. Integral tentu adalah integral yang sudah punya nilai awal dan akhir, punya batas yang jelas. Integral tentu punya batas dan atas dan batas bawah. Rumus umum yaitu rumus umum yaitu seperti yang ada di slide, bisa kita lihat. Baik, kita lanjut dengan sifat-sifat integral tertentu. Ya, inilah ada 5. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tadi kita sudah dapat rumusnya, yaitu ini integral A menuju B fx dx. Tapi di sini f-nya besar ya, maka caranya itu f besar ini artinya kita integralkan dulu fungsinya yang di sini, kemudian kita masukkan batas awal dan batas akhirnya, kita kurangkan. Oke, contoh soal. Integral 0 menuju 3, 4x kuadrat tambah 15x kurang 18 dx. Kita integralkan dulu fungsi yang di dalam. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kita integralkan satu-satu ini. Seperti rumus yang sebelumnya, pangkat n, yaitu 2 di sini. 4x pangkat n yaitu 2 tambah 1 dibagi n tambah 1. N-nya 2 jadi 2 tambah 1. Kemudian ini 15 karena x ini pangkat 1 jadi 15x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 kurang. Karena ini konstanta maka langsung kita masukkan x. Oke, lanjut. Maka kita dapatkan 4x 2 tambah 1 3 per 3 tambah 15x pangkat 2 per 2 kurang 18x. Oke, maka kita masukkan batas akhirnya ini 3. 4 dari fungsi yang sudah kita dapat ini, maka kita kita masukkan 3. 4x kita ganti 3, semua x kita ganti 3, jadi 4 kali 3 pangkat 3 per 3. 15x kita masukkan 3, kemudian 18x kita masukkan 3. Dikurang ini batas awalnya. 4 4x pangkat 3 x-nya 0, kita masukkan 0, kemudian 15x kita masukkan 0, kemudian 18x kita masukkan 0. Karena ini perkalian 0, jadi ini sama dengan 0 kan. Jadi yang kita hitung adalah ininya saja. Oke, maka kita dapatlah ini 108 per 3 tambah 1, 32 per 2 kurang 54. Dapatlah jawabannya 49 1 per 2. 49 setengah. Kita clear? Oke, masuk ke contoh soal kedua. Integral 1 menuju 2, 2x dikali 1 tambah 2x pangkat 3 dx. Kita jawab, kita masukkan dulu semua suku-sukunya yang bisa dikalikan. 2x kali 1 sama dengan 2x. 2x kali 2x pangkat 3 sama dengan 4x. Kemudian kita integralkan dulu fungsi yang ini. Kita dapat ini karena kita sudah tahu caranya, jadi langsung saja 2x pangkat 2. 2 itu dari 1 tambah 1 ya, per 2. 1 tambah 1 juga. Tambah 4x pangkat 5 per 5. 5 ini kita dapat dari n tambah 1 tadi, yaitu 4 tambah 1 per 5 juga. Oke, maka kita masukkanlah x-nya 2. Batas akhirnya 2. 2, oh salah ini ya. Ini harusnya 2 ya. Ini harusnya 2. 2 2x pangkat 2. X-nya 2 per 2. Oke, ditambah 4 kali 2. X-nya 2 pangkat 5. Min 5. Dikurang. X-nya kita ganti 1. 2x. Ini 2 ya, bukan 1, bukan 4.
Ini 2x jadi 2 kali 1 karena x-nya 1 pangkat 2 per 2 ditambah 4 dikali 1 pangkat 5 per 5. Kita dapat hasilnya kurang tepat ya. Oke, kita ganti. Ini 2 dikali 2 pangkat 2 yaitu 4. 4 per 2. Betul ya? 4 per 2. Ditambah, ini sudah benar. Jadi ini udah pas. 128 per 5. Ini juga salah. 2 kali 1 pangkat 2 itu. 2 kali 1 pangkat 2 itu 2. Berarti 2 per 2. Ditambah 4 dikali 1 per 5 jadi 4 per 5 juga. Oke. Nah, kita dapat jawabannya ini. Ini juga salah ya. Oke. 4 per 2 ditambah 128. Kita hitung ya. 4 per 2 4 per 2 ini 2 tambah 128. Kita samakan dulu penyebutnya jadi 5 kan biar gampang. Oke. 4 per 2. Ini jadi 138 per 5 dikurang. Ini kita buat penyebutnya jadi per 5 juga. 2 per 2 jadi 5. Ini sama dengan 9 ya. 9 per 5. Oke, kita kurangkan saja langsung. 138 kurang 9. Jadi jawabannya 129 ya. Ya, 129 per 5. Ini desimalnya. Kalau kita membuat campurannya, 129 per 5. Ini jadi 25. Gimana ya benernya? 25 4 4 per 5. Kita bisa hitung juga itu sendiri, oke. Jadi inilah jawabannya. Ya, jadi mudah ya. Oke, next. Oh, belum dihapus. Clear all drawing. Set. Oh, ini gimana nih? Ya, ini penerapan integral. Baik, kita membahas penerapan integral, yaitu kegunaan dan aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, di antaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja, banyak bidang lain yang menggunakan integral seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lagi disiplin ilmu lain yang mempergunakannya. Kegunaan dan aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari, yaitu integral dapat Sama diaplikasikan. aja. Ini slide-nya kan. Oh, ya. Hmm, udah nggak apa. Ya, jadi ini pengaplikasian integral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar integral itu untuk ini, itu untuk menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur dan sebagainya. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih.